Yang video sudah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mulai ibadah atau saya mulai khotbah, saya memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa ini pertama sekali saya melakukan khotbah online, berhubung karena berbagai masalah khususnya wabah virus corona, sehingga kita seakan terpisah. Namun kita tidak pernah lupa bahwa kita bersekutu dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saat ini saya langsung pimpin ibadah singkat sekaligus khotbah yang hari ini sebenarnya saya khotbah di Gereja Pentakosta Indonesia, Kota Telu Dalam, Nia Selatan. Namun berhubung karena situasi, maka saat ini saya langsung live khotbah saya dari Nias Barat. Saya saat ini berada di Nias Barat, dan tepatnya saya sedang berada di Menara Doa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mengangkat beberapa pujian dan lagu. Lalu kita berdoa, setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tentunya yang memberkati kita, yang memberikan kepastian hidup kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan pada saat ini saya akan mengajak kita semua, khususnya jemaat dan umat Gereja Pentakosta Indonesia sewilayah selatan, untuk kita bisa membuka, menonton dan menyaksikan setiap khotbah-khotbah online, khususnya pendeta-pendeta kita di GPI, supaya kita semakin diberikan pencerahan, pengertian dari setiap firman Tuhan yang kita dengar. Bapak Ibu Saudara sekalian saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah sudah menjelang jam 10 lewat 3 menit. Nanti kita jam 10 lewat 10 menit kita sudah mulai bernyanyi. Namun awal-awal ini saya akan memberikan penjelasan singkat terlebih dahulu, supaya saya dan saudara jangan salah paham tentang keadaan ini. Keadaan ini mungkin saja kita berpikir, wah kok gereja seperti takut, kok pendeta-pendeta seperti takut, kok jemaat-jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus seperti takut akan ini, akan virus ini. Kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak khawatir, tetapi Tuhan memberikan iman dan hikmat kepada kita. Jangan sampai kita memiliki iman yang bodoh, iman yang ceroboh, iman yang tidak ada artinya. Karena iman yang Tuhan berikan kepada kita adalah bukan iman sembarangan, bukan iman kecek-kecengan, bukan iman yang tidak ada artinya, gampangan, tetapi iman yang berkualitas. Haleluya saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya Pendeta Arrojatul Telam Benua STHM PDK menyampaikan selamat menyaksikan khotbah online saya pertama dan perdana. Juga bisa disaksikan melalui secara langsung melalui FB dan juga melalui YouTube. Nantinya kita Bapak Ibu Saudara bisa menonton di sana, bisa menyaksikan di sana, dan khotbah-khotbah selanjutnya yang terus kita sampaikan melalui online kepada saudara. Dan tentunya persekutuan yang bisa dikatakan secara langsung online ini bukan berarti memisahkan kita dari Kristus atau membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena itu saudara sekalian, kita mulai saja untuk ibadah bersama. Saya memimpin ibadah singkat hari ini, saya bernyanyi 1-2 lagu, lalu kita akan berdoa, lalu mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan pimpin langsung, kiranya saudara menikmatinya dan juga memberkati saudara. Tentunya bukan hanya sekedar menonton saja, bukan hanya sekedar melihat dan menyaksikan saja, tapi bagaimana kita merenungkan setiap pujian, setiap firman Tuhan yang saya sampaikan dari tempat ini, yaitu dari Nias Barat, tepatnya yaitu Menara Doa STT Am Nias Barat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bernyanyi satu pujian yang mengatakan, ku bawa hidup ini menghadap hadirat-Mu.
Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan, haleluya. Kita angkat pujian, ku bawa hidup ini menghadap hadirat-Mu. Ku bawa hidup ini menghadap hadirat-Mu. Ku tersungkur dan ku lelah, inilah aku yang merindukan Engkau. Ku menantikan Tuhan, ku dapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat hidupku. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya kepada yang lemah dan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku menantikan Tuhan, ku menantikan Tuhan. Ku dapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat hidupku. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya kepada yang lemah dan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat hidupku. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya kepada yang lemah dan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini jikalau Tuhan izinkan kami kembali bersekutu dengan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, di mana kami hari ini Tuhan beribadah bersekutu dengan Tuhan. Dan kami bersyukur waktu yang indah yang Tuhan berikan bersama dengan kami, para jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka menonton, menyaksikan khutbah online ini Tuhan, karena Tuhan memberkati mereka semua. Dan kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami mohon pengampunan dari Allah Bapa. Ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, ketidakadilan kami, ketidakbenaran kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa kirana Tuhan memberkati kami, memberikan kami kebenaran oleh kasih karunia-Mu, memberikan kami kebenaran oleh anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, inilah kami saat ini, kami serahkan hidup kami. Kami berdoa kirana Tuhan Yesus memberkati ibadah online ini, memberkati khutbah ini Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengar nantinya menjadi hormat kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, layakan kami semua, Engkau perkenankan kami semua yang sedang menonton, yang sedang menyaksikan, yang sedang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan nantinya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja, biarlah Roh Allah yang terus memberkati setiap kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa karena melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan nantinya, Engkau terus bekerja, Engkau terus
berkarya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan melalui channel ini Tuhan, Engkau terus memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, yang menyaksikan khotbah ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berkata, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Sekali kita angkat pujian ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati firman-Mu. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Sekali lagi dari kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Bapak Ibu Saudara, mari kita saya membacakan kepada kita dan Bapak Ibu Saudara. Saya mohon untuk kita mendengarkan, menyimak, dan juga memahami bersama. Sebelum saya membaca, kita akan memuliakan Tuhan, kita naikkan puji kepada Dia, kita katakan haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kembali kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita beribadah secara online, secara live, melalui media sosial, baik itu melalui Facebook, YouTube, dan apapun itu. Dan kita bersyukur kalau kita bisa melakukan itu. Ada banyak kejadian ataupun isu ataupun perdebatan yang kita dengar akhir-akhir ini karena wabah virus corona ini atau sering disingkat dengan COVID-19. Sebenarnya itu kita kadang prihatin, kita kadang menangis. Kenapa para oknum-oknum hamba Tuhan atau oknum-oknum pendeta saling memperdebatkan ini, saling mempersalahkan satu yang lain, saling menyindir satu yang lain. Bagi saya dan menurut saya dan mungkin saja kita setuju bahwa itu tidak perlu dipersoalkan, itu tidak perlu diperdebatkan. Karena kita harus melihat, saya sudah katakan dari awal pendahuluan, saya sampaikan bahwa kita memiliki iman bukan iman yang bodoh, kita memiliki iman bukan iman yang dungu, kita memiliki iman bukan iman yang bebal, tetapi Tuhan memberikan kepada kita iman itu adalah iman yang bijaksana, iman yang cerdas, iman yang cakap, iman yang profesional. Dan ini menjadi persoalan bagi kita ketika para hamba Tuhan, oknum-oknum tertentu yang saling mempersalahkan, oh ini boleh atau tidak, atau apapun itu. Saya katakan pada kesempatan ini, saya tidak persoalkan itu. Yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, walaupun ini dilakukan secara online, secara berpisah antara satu dan lain. Namun saya percaya, tubuh kita berpisah. Tubuh kita ada di tempat satu, di tempat satu, di tempat satu. Tetapi roh kita, jiwa kita ada di dalam Kristus Yesus. Satu di dalam Kristus Yesus. Kalau saya ingat bahwa satu percakapan dialog antara Yesus dengan orang Samaria, perempuan Samaria. Lalu ketika perempuan itu terus berdebat dengan Yesus, lalu Yesus di akhir atau di ayat 23 sampai dengan 24 Yohanes pasal 4 itu, lalu Yesus berkata, engkau tidak menyembah Allah lagi di gunung itu, engkau tidak menyembah Allah lain lagi di bait Allah di Yerusalem, tapi engkau menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apa sebenarnya yang menjadi peran kita? Bukan peran kita memperdebatkan, saling mengomentari, lalu ini seakan-akan saya benar, lalu dia salah, atau saya yang salah, lalu dia benar. Ini hal yang sangat, bagi saya adalah sangat tidak baik sekali. Secara rasional, secara pikiran kita sebagai orang Kristen itu tidak benar. Dan kita melihat, saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, berapa sih pendeta yang mati gara-gara COVID-19 ini? Karena imannya yang seakan-akan saya memiliki iman, saya tidak takut dengan COVID-19 virus itu. Tapi saya katakan, saudara sekalian, apa yang terjadi? Dan bahkan kalau tidak salah tanggal 3 atau tanggal 2 April kemarin kita dihebohkan, kita diberitakan melalui media sosial FB bahwa ada gereja Bethel di Bandung yang pendetanya juga mengalami atau positif COVID-19 dan juga cuma 200 orang. Bayangkan ini, sudah. Lalu kalau dunia atau orang pada umumnya, orang sekuler pada umumnya, lalu di mana iman pendeta itu? Di mana iman jemaat itu? Kalau memang benar-benar mereka punya iman, kenapa mereka tidak bisa kalahkan di dalam nama Yesus lepas? Ini tidak bisa, sudah. Karena kita tidak mengikuti aturan-aturan main atau himbauan-himbauan daripada pemerintah, ataupun dari sinode kita sendiri, atau dari gereja kita sendiri, atau dari organisasi kita sendiri. Ini persoalan. Saya sekarang berada di kampus STT Amnias Barat, yang posisi saya sekarang adalah di Menara Doa. STT Nesbar yang sangat sederhana, yang masih daun rumbia dan juga terbuka. Tapi ini bagi saya menyenangkan sekali, karena kita bisa bertemu secara live pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, karena itulah kita dan saya secara pribadi berinisiatif untuk menyampaikan khotbah secara online supaya jemaat Tuhan juga bisa
menikmatinya. Yang sejatinya hari ini saya berada di GP Kota Telu Dalam untuk menyampaikan khotbah dan memimpin kebaktian, tapi karena kondisi yang belum steril, kondisi yang belum normal, dan juga ini bukan kita takut, tetapi kita harus waspada, saudara sekalian yang saya dalam Tuhan. Kita akan coba melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan tadi kepada kita secara bersama-sama. Kita akan melihat surat Paulus kepada Roma, dan ini satu firman yang menurut saya hari ini sangat cukup memberkati saudara, memberkati saya, dan juga menggugah hati dan iman kita kepada Yesus Kristus. Coba bayangkan saudara sekalian, hari ini saya akan memberikan satu tema khotbah yang menarik. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan, saudara. Paulus mengajukan pertanyaan ini kepada jemaat Roma. Siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Pasti jawabannya tidak ada. Ataupun jawabannya ada. Bergantung dari mana kita sisi memandang itu. Dari mana kita punya sisi melihat itu. Perspektif kita tentang kasih Kristus itu bisa memisahkan kita atau tidak. Dari manakah kita memandangnya? Kalau kita melihat secara sosiologis, saudara sekalian, saat ini kita sedang berpisah, saudara. Antara jemaat yang satu dengan yang satu. Saya pendeta, saya punya jemaat. Saya punya jemaat yang saya gembalakan. Tetapi saudara sekalian, itu kita pisah. Antara tubuh dengan satu dengan lain, kita berpisah. Kami hanya berdua atau bertiga di sini saja yang sudah mendengarkan ini. Tapi jemaat yang lain itu satu di rumah mereka masing-masing. Tetapi pertanyaan ini, saudara sekalian, saja dalam Tuhan menjadi perhatian kita, menjadi renungan kita hari ini. Kenapa Paulus bertanya kepada jemaat Roma atau menyampaikan pertanyaan ini kepada jemaat Roma? Siapa yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Bukan hal yang mudah untuk merenungkan ini. Dan saat ini juga saya akan menyampaikan pertanyaan, apakah dapatkah kita berpisah dari kasih Kristus? Paulus meyakinkan tidak bisa. Dan saya juga meyakinkan tidak bisa. Tapi saya beritahu saudara, saya buat tanda kutip, kecuali kalau kita sendiri memisahkan itu semua. Tapi Tuhan Yesus tidak merindukan, tidak mengharapkan kita bisa melepaskan diri kita dari kasih. Tidak bisa. Tuhan Yesus tidak pernah berpikir demikian, saudara. Coba kita melihat saudara sekalian yang saya dalam Tuhan. Kalau ayat 31, walaupun kita belum baca, tapi saya akan mencoba menganalisis kepada kita, memberikan satu refleksi kepada kita hari ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebenarnya, saudara sekalian, kalau kita melihat dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, sampai pasal 7 ini, itu berbicara bagaimana pergulatan dan juga persoalan ataupun problem-problem knowledge, ilmu, pengetahuan, ataupun kepintaran, kecerdasan termasuk teknologi pada saat itu yang sedang dialami oleh jemaat Roma, yang sedang mereka nikmati bersama-sama. Lalu kalau kita melihat lagi saudara sekalian, jemaat Roma menghadapi satu yang pergumulan berat. Menurut saya itu adalah satu tekanan di bawah pimpinan raja, di bawah pimpinan kaisar, di bawah pimpinan yang memimpin mereka pada saat itu, yang menekan mereka untuk tidak menyembah Tuhan, yang menekan mereka untuk tidak beribadah kepada Tuhan, yang menekan mereka untuk tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Saat ini masih kita bisa berdoa, kita bisa bernyanyi di rumah masing-masing, bahkan kita bisa menyaksikan khotbah-khotbah online. Kalau waktu itu kan tidak ada online, waktu itu kan tidak ada FB, tidak ada YouTube, tidak ada handphone. Lalu bagaimana kita bisa pimpinan gereja untuk menguatkan jemaat? Tetapi Paulus, saudara sekalian, memberikan satu keyakinan kepada kita.
Tentang semuanya itu apa yang kita katakan? Kita tidak bisa katakan, oh ini salah, ini benar. Kalau kita melihat akhir ini, yang kita alami saat ini, saudara sekalian saksi dalam Tuhan, penyebaran wabah virus corona ini, itu satu menjadi persoalan bagi kita. Lalu saya bertanya, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kejadian ini, apa yang kita katakan? Kita salahkan pemerintah, kita salahkan Cina sebagai awal beredarnya virus ini, atau kita salahkan pendeta, kita sinode atau siapapun. Saya berkata, saudara, apakah kita salahkan Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan virus corona ini terjadi di Indonesia? Saya beritahu saudara, bukan hanya di Indonesia terjadi wabah virus ini. Beberapa hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu, kita menonton dan kita melihat bahwa sudah 202 negara yang mengalami. Bayangkan itu bukan tidak kecil. Lalu siapa yang kita salahkan? Presiden negara-negara yang 200-an itu. Lalu kita berkata, kenapa kalian tidak bisa cegah? Kenapa kalian tidak bisa melawan? Saudara, ini persoalan yang mendasar bagi kita untuk kita melihat bersama-sama. Apa yang kita katakan? Saya beritahu kepada jemaat Tuhan dan kepada hamba Tuhan, khususnya di Gereja Pentakosta Indonesia, bahwa hari ini tidak bisa apa-apa yang harus kita lakukan. Kita pun dokter, oke, kita bisa melakukan, kita bisa merawat, kita bisa mengabdikan diri untuk melawat pasien-pasien itu. Ataupun kita pendeta, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Hanya saya katakan saudara, yang hanya satu yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen adalah doa. Satu minggu yang lalu saya khotbah di Chapel STTAM. Saya khotbahkan tentang Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 6, yang intinya di sana, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Atau umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku, Allah maksudnya. Lalu ada poinnya kenapa mereka tidak mengenal Allah. Lalu banyak persoalan di sana saudara sekalian. Dan itu saya katakan bahwa terjadi di bangsa kita. Terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Di sana ada ketidakadilan, di sana ada perzinahan, di sana ada korupsi, di sana ada suap menyuap, dan seterusnya. Dan Indonesia juga kita alami hal yang demikian. Peran kita sebagai gereja apa? Peran kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus apa? Karena itu Paulus meyakinkan kita hari ini bahwa tidak bisa kita katakan, oh ini salah, oh kenapa kamu bunuh, kenapa ada virus ini. Saya tidak bisa memberikan jawaban, bukan karena tidak bisa, tapi saya tidak sampaikan, saya tidak mau perdebatan panjang tentang satu kasus ini, satu masalah ini yang kita hadapi saat ini. Saudara sekalian, kami di STT ini sudah hampir 1 bulan kami karantina sendiri. Kami karantina, kami tidak bisa keluar. Kami keluar di kota kabupatennya Sebar saja itu susah sekali, dan kita harus pakai masker, pakai helm, pakai sarung tangan, lalu kita kembali, lalu kita cuci tangan, cuci badan, bahkan kita mandi. Bukan kita takut, tetapi ini sangat menghindari. Coba bayangkan, kami salah satu kena di kampus ini, lalu banyak mahasiswa, saudara sekalian, puluhan, lalu bayangkan itu semua kalau kena, itu luar biasa. Saudara sekalian, Yesus telah mati bagi kita. Yang sebenarnya minggu-minggu ini adalah kita prapaskah, kita akan mempersiapkan paskah kita di gereja masing-masing. Tetapi jangan kita katakan, waduh Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Kami tidak bisa. Banyak gereja saudara sekalian yang komplain ketika ada keputusan organisasi, ada keputusan sinodenya, bahkan ada keputusan dari pimpinan-pimpinan, baik itu Pemda, pemerintahan daerah, pemerintah kecamatan, desa, yang bukan melarang, tetapi itu tolong dijaga, jangan sampai ada kerumunan massa, jangan sampai ada kumpul-kumpul yang banyak-banyak di situ, lalu itu menyebabkan satu kekhawatiran jemaat, kekhawatiran masyarakat. Tapi ini saudara sekalian, mereka kecewa, mereka berkata, wah kami sudah programkan ini.
Saya beritahu saudara sekalian, seluruh program baik nasional, lokal maupun di daerah kita masing-masing itu akan tertunda. Dan itu bukan persoalan, oh ini tidak jadi, ya tertunda saja. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita bersyukur di Paskah ini kita bisa menenangkan hati pikiran kita untuk bisa melihat satu kebenaran firman Tuhan yang cukup memberkati kita hari ini, saudara. Haleluya. Lalu 3, dia berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Itu benar, saudara. Yesus sudah mati dan ada darah Yesus. Bahkan di dalam 1 Petrus itu pasal 2 ayat 23-24, lalu dia berkata bahwa bilur-bilur darah Yesus kita disembuhkan. Bukan berarti, saya sering berkata, saudara, bahkan kepada teman-teman hamba Tuhan, saya berkata begini, bahwa kita jangan sudah tahu itu racun. Misalnya di air ini ada racun, lalu kita berkata, wah saya punya iman, saya pasti minum. Lalu saya tanya, kenapa kau minum? Karena ada di firman Tuhan di dalam Markus pasal 16 itu, bahwa tanda tadi menyertai orang percaya, mereka minum racun lalu mereka tidak mati. Lalu aku minum di dalam nama Yesus. Mati, saudara. Bukankah itu mencobai Tuhan? Bukankah itu kita mencobai Tuhan seperti bangsa Israel? Dan bangsa Israel ketika mereka mencobai Tuhan, saudara, mereka mati 23.000 orang. Karena hanya mencobai Tuhan saja. Jangan kita sudah tahu itu racun, itu lubang, lalu kita masuk. Karena saya punya iman bahwa Yesus bisa mengangkat saya dari lubang itu. Saya katakan, itu kalau ada pendeta ataupun orang Kristen yang seperti itu, saya berkata bahwa itu adalah pendeta yang bodoh dan juga orang Kristen yang memiliki iman yang bodoh. Sekali lagi, saudara sekalian, kita harus punya iman akal. Artinya akal. Yes, Tuhan memberikan kita hikmah. Saya tahu kita punya iman. Saya punya iman. Ada satu pimpinan sidang atau sinenge yang saya telepon, lalu saya berkata, mungkin saja ini beberapa bulan kita memang harus libur ibadah, bukan libur ibadah, kita ibadah di rumah masing-masing. Lalu dia berkata, itulah makanya kadang-kadang saya bertanya iman pendeta itu. Lalu saya tidak marah dia, saya berkata, Bapak sinenge, lalu saya berikan dia ilustrasi tadi, lalu ada minum air, lalu di situ ada racun, kita tahu itu racun, lalu kita minum. Lalu Bapak Sineng minum, lalu Bapak Sineng langsung minum, lalu Bapak Sineng berkata, dalam nama Yesus aku minum dan aku bebas. Ternyata tidak bebas, mati. Jangan seperti itu, saudara. Ini kadang-kadang kita memang memiliki kecerdasan yang tinggi, melebihi daripada rasul-rasul, melebihi daripada Alkitab. Tapi saya beritahu kita memiliki iman. Iman itu bukan disombongkan, tapi iman itu direndahkan di bawah kaki salib Yesus. Puji Tuhan. Yesus mati bagi kita dan saya percaya itu. Yesus mati bagi kita sehingga saya bisa khotbah hari ini. Dan saudara bisa menonton, bisa menyaksikan. Itu karena kasih Yesus. Dan itu kita yakini, saudara. Tidak ada yang tidak bisa yang mengatakan Yesus tidak mati. Yesus mati, Yesus bangkit, menyelamatkan setiap kita. Tapi bukan berarti kita mengabaikan hal-hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, hikmat kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Dan itu yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Tidak ada yang menghukum kita. Tapi kadang-kadang orang Kristen, saudara, ketika dia tidak dihukum oleh Tuhan karena dia sudah bebaskan, tapi dia sendiri akan menghukum dirinya sendiri. Dia akan sendiri menghambakan dirinya kepada hal-hal yang tidak pantas. Lalu muncul lagi pertanyaan yang disampaikan Paulus itu, siapa yang memisahkan kita daripada kasih Kristus? Tidak ada. Tetapi kadang-kadang kita memisahkan sendiri. Saya mengajak jemaat Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga kita. Kita coba memberikan yang terbaik. Kita coba memberikan hal yang cukup luar biasa kepada Tuhan. Melalui hidup kita, melalui setiap aspek hidup kita. Tidak ada yang memisahkan kita. Tidak ada yang menggugat kita. Karena kita ada di dalam tangan Allah.
Bahkan di dalam Yohanes itu, saya meyakini itu saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku di dalam tanganmu, dan ketika aku di dalam tanganmu, ketika kamu ada di dalam tanganku, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebutmu dari tanganku, kata Yesus. Tidak ada. Tapi kadang-kadang ketika kita ada di dalam pelukan Yesus, di dalam genggaman Yesus, Tuhan sudah pegang kita, lalu kita lepaskan itu, lalu kita akan mengejar itu. Ini tidak bisa dibenarkan, saudara. Sekali lagi, kita bukan orang bodoh. Kita bukan orang yang tidak ada pikiran. Tapi kita orang yang benar-benar ditebus oleh Tuhan. Maka kita bersyukur karena penebusan itu. Puji Tuhan. Kristus telah mati dan Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih daripada itu, dia telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Malah ia menjadi pembela kita. Tuhan pembela kita. Saya tahu bahwa kita dibela oleh Tuhan. Tapi jangan sampai saudara membela diri kita sendiri. Dan kita tidak perlu bela Tuhan. Dan kita tidak takut ya saudara. Kita tidak bisa berubah. Dengan keadaan seperti yang kita alami saat ini. Wabah virus corona ini. Iman kita tidak berubah. Justru iman kita semakin berkualitas, semakin giat, dan semakin kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itu dia berikan hikmat kepada kita. Ini bukan masalah kita, karena kita tidak beribadah di gereja, karena ini gereja-gereja atau sinode tertentu meliburkan gereja, lalu bukan memberikan himbauan supaya ibadah di rumah, lalu iman kita, ya sudahlah saya tidur. Jangan, bukan berarti kita tidur. Kita ada di rumah ini, kita akan berkumpul bersama keluarga, lalu kita memuji Tuhan, lalu kita menyembah Tuhan, lalu kita mendengarkan firman dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang kita lakukan di sana. Jangan karena libur lalu ada kesempatan untuk tidur atau untuk berleha-leha di rumah, untuk menikmati makan-makan, minum-minum di rumah. Tidak demikian. Tetapi saudara sekalian seksi dalam Tuhan, ini kita bisa kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kita semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Ayat 35, saudara, siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Itu pertanyaan, dan itulah menjadi tema saya hari ini. Siapakah yang memisahkan kita daripada kasih Kristus? Di dalam ini saudara, Paulus berkata, apakah penindasan? Apakah kesesakan? Apakah penganiayaan? Apakah kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Saya berpikir Paulus berkata dia sudah alami ini sudah. Dia ditelanjangi itu artinya dia dibebaskan di semua. Ditelanjangi itu artinya dihina di depan umum. Bahkan juga dia ditelanjangi, tidak ada bajina waktu dia dipenjara. Dia dipenjara, tetapi dia berkata bahwa itu tidak bisa memisahkan saya daripada kasih Kristus. Kalau kita saat ini saya dibuat seperti itu, pasti kita sudah memisahkan diri. Artinya Paulus berkata bahwa tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Dan itu saya yakin dan saya pegang itu, saudara. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini bagaimana kita bisa memahami ini, saudara? Hari demi hari. Kalau saya alami, saudara, kalau saya bisa bagikan pada kesempatan ini, saya pribadi seperti menangis dalam hati saya. Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Tapi terkadang Tuhan berkata, Tuhan izinkan itu semua saudara untuk menguji iman kita, menguji pengetahuan, menguji kekuatan kita. Lebih kurang 3 minggu, kita seperti dalam ketakutan, kita seperti merana, bahkan dunia berduka, Indonesia berduka, Indonesia merana, kita merana. Tidak bisa ketemu orang, tidak bisa bersalaman orang. Lalu kita was-was terhadap orang itu. Kita saling curiga, dan itu wajar saja. Kita curiga, oh jangan-jangan virus corona. Sedikit flu, oh itu corona. Sedikit, oh itu corona. Atau tidak bisa bersalaman dengan satu dengan lain. Apalagi kalau ada keluarga kita dari Jakarta, dari Medan kembali ke Nias ini, lalu kita tidak bisa bersalaman, saudara. Seperti memisahkan kita dari persaudaraan kita. Tapi saya beritahu saudara sekalian, itu tidak demikian. Tidak demikian. Tetapi itu membuat kita bahwa kita memang semakin memahami bahwa saatnya ada saatnya. Ini belum apa-apanya. Tapi ketika nanti
akan kedatangan Yesus kedua kali. Bahwa di dalam firman, di dalam Wahyu itu ada kerjaan masa 1000 tahun dan ada penganiayaan tribulation itu yang 7 tahun sedang ilmu teologi, saudara sekalian. Dan itu adalah kita tidak hanya tidak bisa bersalaman di situ. Kita tidak bisa lihat saudara kita. Kita tidak bisa menikmati persekutuan keluarga kita. Kita tidak bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saat ini masih kita bisa menikmati. Kita bisa berdoa. Kita bisa memuji Tuhan, saudara. Dan itu luar biasa. Makanya Paulus berkata, hari-hari kami seperti domba yang ada dalam pembantaian. Yang sedang dipotong, yang sedang disembelih. Itu dia berkata. Kita belum ada seperti itu. Kita masih dalam kekhawatiran, saling curiga. Dan saya berkata bahwa kita memang harus jaga jarak. Setiap hari kita bercuci tangan. Setiap hari kita, jangan kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, di Nes kan belum ada korban yang meninggal. Bukan tidak ada. Tetapi saudara sekalian, saya kasih dalam Tuhan, itu akan memberikan kepada kita satu, kepastian bahwa ini penting sekali. Saudara sekalian saksi dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mencoba memberikan satu pengertian kita tentang bagaimana Tuhan memberikan kita hikmat. Tolong Pak dicas dulu handphonenya. Saudara sekalian saksi dalam Tuhan, kita akan coba melihat ayat 37. Ayat 37. 37 dia berkata begini. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bayangkan itu saudara sekalian. Kita seperti orang-orang yang menang. Di dalam bahasa Ibrani itu adalah hipernikau. Hipernikau itu adalah orang yang lebih dari mana. Kalau orang dunia, misalnya kita seperti contoh begini, orang yang bertanding dalam sepak bola, dalam pertandingan bola voli atau pertandingan manapun, saudara sekalian, mereka menang. Itu karena mereka berjuang. Tetapi kita tidak hanya menang di situ, kita menang karena kita melewati berbagai tantangan hidup. Dan ini harus yang saya bagikan kepada kita pada siang hari ini, saudara. Hipernikau itu penting sekali. Hipernikau itu sangat luar biasa sekali. Hipernikau itu ini menunjukkan satu kepastian dalam kehidupan kita bahwa kita saat ini berada dalam satu hal yang cukup luar biasa, di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Hipernikau, kita lebih daripada orang menang. Itu menunjukkan satu bahwa kita sudah melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak bisa dijalani oleh orang lain seperti pada umumnya. Tapi kita melebihi dari itu. Dan itu yang dikatakan adalah hipernikau. Kita lebih daripada orang-orang menang. Kalau kita sudah melewati itu. Dan saya percaya, saya punya iman bahwa ketika ini wabah virus corona ini itu melewati masa-masa di mana kita merana, di mana kita seperti orang yang tidak ada pengharapan atau saling curiga dan saling curiga yang lain. Saya pastikan bahwa Tuhan pasti memberkati Indonesia ini. Katakan amin. Memberkati Indonesia ini, memberkati Pulau Nias ini, memberkati setiap kita, memberkati setiap pribadi kita, keluarga kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi kita. Dia memberikan sanksi hukuman kepada kita, tetapi kasihnya selamanya, saudara. Sebab aku yakin, Paulus yakin, dan saya yakin, dan kita semua saya yakinkan bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini keyakinan Paulus, ini iman Paulus, dan saya punya iman yang demikian, saudara. Karena itu kita memiliki iman yang sama-sama. Haleluya. Enak kan? Enak. Bagaimana kita bisa menikmati ibadah kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan? Tidak harus kita ngumpul-ngumpul. Bukan berarti tidak penting, penting juga. Karena gereja itu, eklesia itu persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya
yang dipanggil dalam satu persekutuan dengan Dia. Tetapi keadaannya saudara, itu bukan berarti kita seperti wah kita kalah. Tidak saudara, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa yang harus kita perbuat saat ini saudara? Paulus meyakinkan kita, firman Tuhan meyakinkan kita hari ini, bahwa kita memiliki keyakinan iman, maka karena itu kita harus juga memiliki hikmat. Kalau kita tidak ada hikmat, Yakobus memberikan solusi bagi kita, memberikan kita metode untuk kalau kita kekurangan hikmat. Dia berkata, hendaklah meminta kepada Allah yang punya hikmat itu, dan jangan dengan seperti orang yang ada dalam perahu bimbang, goleng-goleng begini, oleng-oleng begini, tetapi dia memiliki pendirian bahwa haleluya, aku meminta hikmat dari Tuhan. Dan itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini tentunya saya yakinkan kita bahwa kita menikmati dan memberkati kita semua. Karena itu saya himbau, apapun yang terjadi akhir-akhir dalam kehidupan kita, dalam gereja kita tidak perlu khawatir dan takut. Kita hanya waspada saja. Kita hanya waspada semua. Kita hanya menjaga diri, menjaga keamanan, menjaga kesehatan kita satu dan yang lain, memberikan hati kita kepada Tuhan dengan baik, memberikan hati kita untuk kita ditaburi oleh firman Tuhan yang baik. Dan saya himbau kepada jemaat Tuhan khususnya di umat gereja Pentakosta Indonesia Widana Selatan, untuk kita tetap berdoa bersama-sama. Kita berdoa di rumah kita masing-masing. Kita jangan lupa berdoa untuk bangsa ini. Bangsa ini butuh doa saudara. Bangsa ini butuh dukungan saudara. Itu dukungan doa. Kita tidak bisa berikan uang saudara. Saya sendiri tidak bisa berikan uang untuk bisa mendukung para dokter ataupun para pemerintah untuk menangani ini. Karena kita tidak ada uang. Masa kita hanya kasih 100.000 saja? Kita hanya kasih 1.000, tapi kita lebih daripada 100.000, lebih daripada 1 juta, 1 miliar kita berikan. Kalau kita berdoa untuk para dokter, kalau kita berdoa untuk para pemerintah, kalau kita berdoa untuk pemerintah, baik pusat, daerah, dan seterusnya saudara, kita berdoa. Ini menjadikan kita semakin hal yang cukup luar biasa, hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya dalam Tuhan, terlebih hari Jumat tanggal 10 April 2020, tepatnya itu Paskah, dan banyak yang sedih. Bagaimana kita bisa merayakan Paskah itu? Saudara sekalian, saya mau umumkan dalam khotbah saya ini bahwa hari Jumat jam 10 seperti ini, seperti tadi kita mulai, kita akan menyaksikan, saya akan berkhotbah secara langsung dari Mesbar lagi, tentu bukan di tempat yang berbeda. Kita akan menikmati khotbah Paskah yang cukup luar biasa. Kita tidak perlu, hanya saja perjamuan kudus sesuai dengan himbauan dari pengurus GP Wilayah Selatan maupun pengurus pimpinan wilayah masing-masing. Karena itu kita bisa ikuti, bisa kita nikmati sendiri, kita bisa pimpin sendiri. Tentu itu mohon koordinasi dengan pengurus-pengurus yang lain. Saudara sekalian saya dalam Tuhan, pada kesempatan yang bahagia dan diberkati Tuhan ini, saya mengajak kita semua, dan kiranya melalui firman Tuhan ini yang temanya adalah siapakah yang memisahkan kita daripada kasih Kristus, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Baik kuasa di atas maupun di bawah, bahkan di bawah bumi, bahkan kuasa pemerintah apapun, tidak ada. Kecuali saudara itu memisahkan dia. Dan saya berkata, ketika engkau dipilih oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi orang percaya, maka itu jangan hianati saudara. Jangan hianati. Ataupun engkau menjadi murtad, engkau menjadi tidak percaya kepada Yesus lagi. Kondisi ini bukan kita tidak percaya kepada Yesus, tapi semakin percaya kepada Yesus bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan manusia ini pun adalah rapuh. Dalam buku saya yang saya tulis tentang judulnya adalah Ketika Hidup Ini Kurenungkan, saya berkata bahwa hidup kita ini tidak hebat, saudara. Tidak hebat. Kita adalah debu tanpa kasih Yesus, debu tanpa nafas Allah. Nafas itu tidak ada. Kiranya Tuhan berkati saudara,
oleh firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang saksi dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dan saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa syafaat. Kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk dunia. Kita berdoa untuk gereja-gereja. Kita berdoa khusus gereja Pentakosta Indonesia lagi. Mulai dari pusat sampai ke pimpinan-pimpinan, ke sidang-sidang. Kita berdoa untuk setiap kepulauan Yes. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, terutama khususnya lagi di GPI. Dan jangan lupa saudara, nanti setelah khotbah ini, setelah kita ibadah ini, persembahan saudara bisa Anda kumpulkan dan Anda bisa simpan kapan ada persekutuan dan kapan bisa kita ke gereja bersama-sama. Itu disitulah saudara akan berikan persembahan itu, serahkan persembahan itu. Ya, kita sama-sama karena di dalam sesi ini, dan kita akan coba desain minggu depan atau kapan-kapan untuk bisa kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Tapi saya berharap persembahan saudara setelah khotbah ini, nanti setelah kita tutup dalam doa, kita bisa mengumpulkan persembahan. Sekali lagi kita berdoa untuk Indonesia, Pulau Nias, para hamba Tuhan, gereja, dan termasuk pergumulan kita dan jemaat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Saya akan memimpin kita dalam doa syafaat sampai kita nanti terima doa berkat, dan saya akan mengajak kita mengangkat satu pujian, yaitu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Kita katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Jikalau Tuhan izinkan kami untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan secara online, media sosial Tuhan. Dan kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu bagi setiap kami Bapa. Pak Bapa yang baik, ini saatnya kami bersyukur, kami berdoa syafaat kepada Tuhan melalui live ini Tuhan, melalui secara langsung ini. Kami berdoa bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, di Kepulauan Nias bahkan di luar Pulau Nias ini. Kami sepakat sehati berdoa di dalam nama Yesus. Kami
berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, bangsa Indonesia yang kami rindukan Tuhan. Engkau lawat, Engkau berkati, dan Engkau curahkan berkat, Engkau curahkan kemuliaan bagi bangsa kami. Kami rindu Tuhan, Engkau terus bekerja melalui bangsa kami, Engkau terus memberkati pemimpin kami, Kau memberkati presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, para pejabat tinggi negara yang lain. Bahkan kami berdoa untuk para gubernur Tuhan, para bupati, para camat, kepala desa, kepala dusun, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa supaya mereka diberikan hikmat, kebersamaan, kesatuan untuk melawan, untuk menangani yaitu wabah virus corona ini Tuhan, yang terus mengetar ke masyarakat, yang terus mengkhawatirkan masyarakat. Kami berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati, karena Tuhan memusnahkan, karena Tuhan melawat kuasa itu Bapa. Dan kami perintahkan Tuhan, Engkau akan mencerahkan kuasa daripada Allah sendiri, supaya kuasa daripada virus ini akan terputus, akan lenyap di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang berkuasa. Bahkan Engkau telah berfirman, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus, telah diberikan kepadamu Tuhan. Maka kami tidak takut, tidak gentar, karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu menghidupkan kami, yang mampu menolong kami. Sebab ketika Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada satupun kuasa di bumi, di surga, bahkan di segala pemerintahan dan kuasa apapun, kami tidak bisa dikalahkan, karena kami tidak bisa dipisahkan daripada kasih-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Pulau Nias ini, berkati Pulau Nias ini, berkati Bupati di Kepulauan Nias ini, Bupati Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan juga Wali Kota Gumistoli. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, bergandengan tangan untuk menangani wabah virus corona ini, bergandengan tangan untuk mempersatukan masyarakat Tuhan, bahkan gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati seluruhnya di dalam nama Yesus. Biarlah kasih-Mu dan kemuliaan dan hormat, pujian hanya bagi-Mu saja Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena damai sejahtera Allah Bapa di surga Engkau penuhi kami, Engkau pulihkan Pulau Nias, Engkau berkati Pulau Nias, kemuliaan-Mu tercurah di atas Pulau Nias ini. Kami berdoa juga Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu yang di seluruh dunia, bahkan pemerintahan di dunia ini yang sedang mengalami wabah virus corona ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami hanya berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan Engkau berkati, dan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dalam menangani wabah virus corona ini. Ya Allah kami, ini doa dan ucapan syukur kami pada kesempatan ini. Kami terus berdoa, kami terus memuji Tuhan, kami terus berserah kepada Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa kami adalah orang berdosa. Ampuni kami, setiap kami, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap sikap hati kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang terus menyakiti hati Tuhan setiap hari. Ampuni kami Bapa, ampuni gereja, ampuni kami hamba-hamba dan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh gereja-gereja yang hari-hari ini sedang melakukan ibadah online, atau online church, atau online preacher, atau preaching, atau apapun Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberkati mereka melalui setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-hamba-Mu, yang Tuhan percayakan untuk mereka sampaikan melalui online, melalui live ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan Engkau pakai itu sebagai seluruh berkat Allah, Roh Kudus yang memampukan dan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, secara khusus Gereja Pentakosta Indonesia, mulai dari Pematang Siantar, wilayah-wilayah khusus di wilayah selatan sampai ke pimpinan sidang. Kiranya Tuhan berkati, dan seluruh himbauan-himbauan kiranya kami tetap ikuti dan taat, dan kami tetap berserah kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah bergumul saat ini, yang sudah banyak persoalan-persoalan, yang sudah banyak pergumulan Tuhan. Kiranya Allah berkuasa, kiranya Allah memberkati mereka, memberi mereka kekuatan iman di dalam Engkau, supaya semakin hari semakin mereka mengerti dan semakin dekat dengan Tuhan. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Khususnya hamba berdoa saat ini Tuhan, berkati jemaat Tuhan di GPI Telu Dalam Tuhan, yang hari ini sebenarnya hamba-Mu ada di sana. Hamba-Mu akan membimbing mereka, mengajar mereka tentang firman Tuhan. Tapi melalui online ini, melalui live ini, hamba-Mu mengajarkan mereka. Berkati Tuhan Yesus pimpinan sidang di sana. Bapak berkati Bapak Guru Injil Allah ya Tuhan. Berkati Bapak Sintua M. Telam Benua. Berkati juga seluruh pemuda dan jemaat Tuhan. Bahkan berkati mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman ini yang mereka dengar, yang hamba-Mu sampaikan, mereka diberkati, dipulihkan, dan semakin erat dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa kepada
kepada Tuhan. Berkati pergumulan-pergumulan mereka, persoalan-persoalan hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Bapa yang baik, terima kasih hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati keluarga kami, saudara kami. Berkati pergumulan kami masing-masing. Dan berkati setiap kami. Tuhan, terima kasih. Bahkan berkati setiap persembahan jemaat Tuhan yang mereka kumpulkan Tuhan, supaya itu menjadi berkat daripada Tuhan. Jadikan sebagai persembahan yang harum, baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar hari ini, yang menguatkan kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami sukacita. Kiranya Allah yang memberkati kami, meteraikan di dalam hati kami, meteraikan di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan angkat satu pujian sebagai pujian penutup kita. Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setia-setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia-setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Bekerjalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Bekerjalah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Bekerjalah sampai mati. Berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Berdoalah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoalah sampai mati. Puji Tuhan. Amin. Bisa di